Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Aulia dengan NIM 275-104. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai busana daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut saya lakukan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah busana daerah yang diampu oleh Ibu Dr. Renda Yuliarma MDS. Untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang busana daerah yang ada di Kepulauan Riau terlebih dahulu. Jika diulik dari sejarahnya, pada awalnya rakyat di Kepulauan Riau menggunakan baju kurung sebagai pakaian kebesaran mereka yang biasanya digunakan oleh kaum perempuan yang berasal dari lingkungan kerajaan. Baju tersebut biasanya digunakan bersamaan dengan songket sebagai sarungnya dan dilengkapi dengan aneka perhiasan seperti sebuah tas ataupun gelang. Pakaian ini berhubungan dengan kebudayaan masyarakat Melayu yang memeluk agama Islam. Pada saat itu, banyak perempuan yang menggunakan padu padan baju kurung dengan penutup kepala seperti halnya jilbab yang diselendangkan, namun ada juga yang tidak menggunakan jilbab saat menggunakan baju kurung. Nah, orang Melayu mengadopsi Islam sebagai agama mereka dan hal tersebut mempengaruhi cara berpakaian mereka. Karena pada agama ini adanya kewajiban menutup aurat bagi perempuan dan puncaknya terjadi pada sekitar tahun 1400. Pada saat itu, pakaian digambarkan dengan jelas dengan sebuah karya kesusastraan sejarah yang direkam dalam sebuah kesusastraan yang disebut sebagai Malay Annals. Disinilah kita dapat melihat kemunculan baju kurung yang biasa bagi orang Melayu dipakai untuk menutupi tubuh baju mereka. Baju kurung sebenarnya merupakan pakaian yang digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, baju kurung cenderung digunakan oleh perempuan saja. Yang pertama, baju yang identik dengan busana yang ada di daerah Kepulauan Riau. Yang pertama ada teluk belanga. Pakaian teluk belanga terdiri dari baju, celana, dan kain samping serta penutup kepala. Biasanya dikenakan sebagai busana upacara adat maupun acara pernikahan. Busana teluk belanga memiliki leher baju yang berkerat dan berkancing. Jumlah lazimnya ada 5 buah yang melambangkan rukun Islam. Adapun pelengkap dari busana teluk belanga yaitu cokek, sama dengan seperti baju cekak musang yang biasanya menggunakan kain soket. Cara pemasangnya bervariasi, ada yang dilipat sirih di depan dan di bagian kanan sebelah atas, ada pula yang dipuncut ke arah samping. Adapun aksesoris yang biasa digunakan yaitu penutup kepala yang berupa songkok, ikat kepala atau juga disebut sebagai tanjak, dan jenis kain yang sama dengan baju dan celana seperti warna polos, hitam, abu-abu, atau warna lain yang lebih netral. Pakaian selanjutnya ada kebaya labuh. Kebaya labuh adalah jenis pakaian yang dikenakan saat acara pernikahan. Pakaian kebaya labuh sering disebut juga sebagai kebaya panjang. Panjang lengan kebaya labuh kira-kira 2 jari dari pergelangan tangan, sehingga gelang yang dipakai akan terlihat. Untuk lebar lengan kira-kira 3 jari dari permukaan lengan. Kedalaman baju bervariasi, ada yang sampai betis atau sedikit ke atas. Baju agak longgar dan tidak boleh diraut atau dikecilkan di bagian tubuhnya sehingga menunjukkan ukuran atau bentuk pinggang serta gaya pinggul, karena hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah dan ajaran dari agama Islam. Aksesoris yang digunakan kebaya labu yaitu kalung, gelang, ataupun bros. Pelengkapnya digunakan biasanya menggunakan ikat pinggang, selendang, dan sebagainya. Kebaya labuh sering dipadukan dengan kain batik seperti kain cual. Untuk pernikahan, mempelai pria mengenakan penutup kepala
kepala yang disebut sebagai tanjak. Kaum perempuan Melayu Lingga mempunyai berbagai pakaian Melayu yang dikenal sejak lama. Dan kebaya labu ini termasuk pakaian tradisional perempuan Melayu dari Lingga. Dulu, sebagian perempuan yang ingin menutup aurat secara sempurna menggunakan tudung lingkup. Tudung lingkup sehelai kain sarung untuk menutup kepala dan dada. Sekarang kebaya labu dipakai, namun perempuan pada acara tertentu seperti majelis adat istiadat atau hari raya bagi perempuan. Kebaya labu biasanya dipadukan dengan batik dan juga kerudung. Selanjutnya ada baju kurung leher tulang belut. Apa itu baju kurung leher tulang belut? Baju kurung tulang belut merupakan baju kurung yang digunakan di acara pertunangan oleh perempuan, yang dimana digunakan di upacara pertunangan sebagai acara riasan yang anggun dikhususkan untuk pihak perempuan. Aksesoris yang digunakan dapat berupa selendang yang disampirkan di bahu dan juga kain sengket yang dapat diletakkan pada pinggang. Selanjutnya ada baju kurung cekak musang. Baju kurung cekak musang adalah baju yang dikenakan oleh laki-laki, yang mana model baju ini seperti baju kurung yang memiliki lengan yang panjang. Dilanjutkan dengan menggunakan celana panjang dengan aksesoris sarung di bagian pinggang hingga lutut, sehingga dijadikan sebagai pelengkap pria dalam menggunakan peci di kepala. Adapun gambar yang dapat kita lihat pada PowerPoint di atas seperti untuk baju kurung cekak musang ditunjukkan pada gambar yang pertama, dan baju kurung leher tulang belut adalah gambar yang kedua. Adapun aksesoris pakaian adat yang biasa digunakan di daerah Kepulauan Riau, yang pertama, kedua pakaian tersebut dilengkapi dengan hiasan kepala yang disebut dengan puncak. Puncak adalah penutup kepala yang terbuat dari kain soket persegi berbentuk seperti songkok atau peci. Adapun gambar sungkat seperti gambar di bagian option kedua. Nah, busana-busana yang biasa digunakan di Kepulauan Riau biasanya terbuat dari kain songket, asti, atau sutra. Sekalipun selendang tidak mutlak dipakai, namun jika akan menggunakannya harus disesuaikan dengan warna baju kurung. Berdasarkan buku Ketahanan Budaya, Pemikiran dan Wacana pada tahun 2014, untuk acara formal, kaum perempuan di Kepulauan Riau memakai perhiasan yang terdiri dari kalung, anting-anting, gelang tangan, cincin, dan seluruhnya biasanya terbuat dari emas. Hiasan lainnya adalah bunga goyang atau tusuk konde untuk menghiasi sanggul mereka. Busana tersebut juga dilengkapi dengan sebilah keris yang diselipkan di pinggang. Nah, dan di pakaian adat Kepulauan Riau biasanya memiliki 3 warna yang terkenal, yaitu warna kuning, warna hijau, dan warna-warna tersebut memiliki arti merah keberanian, warna hijau artinya kesetiaan, dan warna kuning yang artinya kejayaan. Nah, setelah membahas tentang busana daerah yang ada di Kepulauan Riau, selanjutnya saya akan membahas busana daerah yang terdapat di Provinsi Maluku Utara. Diulik dari sejarahnya lagi, kita kembali kepada sejarahnya. Meteran Lamo merupakan sebuah kesultanan yang sebelumnya ada di Maluku Utara, dan semenjak Kesultanan Ternate dan Tidore masih berdiri. Dahulu, Meteran Lamo adalah sebuah baju yang biasa digunakan oleh sultan atau pemimpin Kesultanan Ternate maupun Tidore. Jika sultan biasanya mengutamakan Meteran Lamo, maka permaisuri menggunakan kimun gia sebagai salah satu tradisional Maluku untuk perempuan dalam berpakaian. Sebagai salah satu pakaian kesultanan saat itu, pakaian Meteran Lamo dan kimun gia identik dengan kemewahan, dan hal ini dikutip dari buku yaitu Mengenal Rumah Adat, Pakaian Adat, dan Tarian Adat Senjata Tradisional pada tahun 2009. Nah, kita bahas secara rinci lagi mengenai Meteran Lamo. Meteran Lamo yang dikenal sebagai pakaian yang dikenakan pria terdiri atas jas yang tertutup dengan warna merah seperti pada gambar. Warna ini melambangkan kegagahan seorang pria. Pada jas tersebut turut diberikan kancing besar dan bahan dasarnya terbuat dari perak. Jumlah kancingnya biasanya terdiri dari 9 buah.
Hiasan utama pada material lamu adalah bordiran berwarna emas yang terletak di bagian ujung lengan, leher, dan saku. Dilansir dari aplikasi tebak gambar dan pengenalan pakaian adat berbasis Android 2018 karya Fatin Suryati, menurutnya untuk aksesoris material lamu dan kiningia bernuansa kemewahan karena dulunya pakaian ini menjadi pakaian yang sering dipakai oleh pihak kesultanan. Material lamu sering digunakan sebagai celana panjang yang berwarna hitam polos hingga mata kaki sebagai bawahannya. Untuk aksesoris, material lamu sering menggunakan penutup kepala. Selanjutnya kita akan membahas tentang pakaian adat dari Maluku Utara, yaitu Kimun Gia. Baju Kimun Gia adalah baju yang dipakai oleh permaisuri Maluku Utara. Baju ini memiliki desain sederhana seperti kebaya putih pada umumnya, dan pakaian ini biasanya menggunakan bahan satin dan aksesoris berupa berlian atau emas dan kain sengket sebagai bawahan atau pasangan dari baju yang berasal dari bahan satin tersebut. Selanjutnya ada pakaian bangsawan. Apabila pakaian adat sebelumnya diperuntukkan untuk kaum kerajaan, maka pakaian adat kali ini diperuntukkan untuk kaum bangsawan. Baju bangsawan ini umumnya berupa jubah putih untuk laki-laki dan kebaya putih untuk perempuan yang dilengkapi dengan bordiran emas. Di era sekarang, baju bangsawan masih sering dipakai. Biasanya baju ini dikenakan pada pejabat dan tamu penting yang berkunjung ke Maluku Utara. Contohnya pada gambar kita lihat bahwa Presiden dari negara kita Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi Widodo bersama dengan istrinya menggunakan pakaian baju bangsawan yang bernuansa putih saat menghadiri salah satu acara di Maluku Utara. Selanjutnya ada pakaian rakyat biasa. Rakyat biasa sesungguhnya memakai pakaian adat yang tidak berbeda jauh dari bangsawan ataupun sultan. Umumnya pria mengenakan baju seperti blazer dan celana kain, lalu wanita biasanya memakai kebaya bersuji dan berkanci. Aksesoris yang dikenakan wanita pada kalangan rakyat biasa tidak semewah kaum bangsawan maupun kaum kerajaan. Umumnya rakyat biasa hanya mengenakan sanggul dan anting yang menghiasi telinga mereka. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai busana daerah yang ada di Kepulauan Riau dan Maluku Utara. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang telah memberikan arahan kepada saya sehingga saya mampu mengerjakan presentasi dari pembuatan video busana daerah kali ini dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau penggunaan materi yang kurang jelas. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.